Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Pak Nau. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal yang terkait dengan bagaimana melihat apakah rumah sakit kita sudah bekinerja optimal atau belum gitu. Nah, kinerja yang optimal tentu diidamkan oleh manajemen rumah sakit. Tentu ini kita bisa lihat dari 4 aspek. Kinerja keuangannya optimal, kinerja pelanggannya sudah optimal, proses layanannya sudah optimal, dan people yang dimiliki juga sudah bekerja optimal. Dan memang keempat aspek di atas ini sebenarnya kita bisa lihat dalam hubungan relasi sebab akibat. Pertama, pertumbuhan pendapatan diperoleh dari volume pelanggan yang meningkat. Yang kedua, volume pelanggan yang meningkat itu adalah dari hasil proses layanan kita yang memiliki layanan unggulan dan proses layanan yang efektif dan efisien. Dan semua ini tentu dihasilkan dari kontribusi dari SDM yang memiliki kompetensi dan tentunya adanya juga dukungan budaya kerja yang kondusif. Dan tidak lupa lagi, di era digitalisasi hari ini penting adanya dukungan teknologi untuk menopang proses layanan yang efektif dan efisien. Berangkat dari hal di atas tentu sudah semestinya manajemen mendayagunakan fasilitas dan SDM yang dimiliki sebagai aset utama kita untuk mewujudkan kinerja yang optimal. Pastikan fasilitas tidak ada yang underutilized karena ini terkait dengan investasi yang besar yang sudah kita lakukan. Dan pastikan SDM yang dimiliki tidak ada yang underload, karena bagi kita ketika merekrut SDM itu artinya bahwa kita akan mendayagunakannya seoptimal mungkin untuk mewujudkan kinerja rumah sakit yang optimal. Karena jika dua hal ini terjadi, maka akan berdampak pada capaian pertumbuhan pelanggan dan pertumbuhan pendapatan rumah sakit. Nah, pertanyaannya adalah apa sih ukurannya bahwa kita sudah berkinerja optimal? Bahwa rumah sakit kita sudah mencapai kinerja yang optimal. Tentu saya bisa menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan hal ini. Dari sisi keuangan, alangkah baiknya ketika total pendapatan kita itu sudah sama dengan 70% dari total aset kita. Artinya, dari total aset yang kita miliki, 70% memang itu produktif. Itu memang terkait dengan menghasilkan menjadi income generate kita. Yang berikutnya adalah pastikan bahwa total biaya kita itu 70-80% dari pendapatan. Mengapa demikian? Karena memang dari margin yang kita peroleh itu kan ada kaitannya juga untuk kepentingan investasi dan lain-lain. Lalu pastikan bahwa pertumbuhan pendapatan per tahunnya itu 10-15%. Dan kalau bisa juga kita melakukan efisiensi biaya, katakanlah 5% per tahun. Itu dari sisi aspek keuangan. Dari sisi aspek pelanggan, idealnya komposisi pasien baru itu 40%, komposisi pasien loyal kita 60%. Jika Bapak Ibu memang melayani pasien BPJS dan non BPJS, diharapkan BPJS-nya 60% dan non BPJS 40%. Mengapa demikian? Karena memang jika dominasi BPJS terlalu dominan, misalnya sampai 95% atau lebih, ini memang agak berbahaya kalau kita hanya mengandalkan satu single payer dominan. Ini terkait hal itu sebenarnya. Idealnya memang kita punya sumber payer itu ya 5-10 yang bisa diandalkan. Dari sisi proses layanan Bapak Ibu sekalian, pastikan bahwa misalnya ini kalau rumah sakit kelas tipe B itu bornya 85%, lossnya 4 hari, dengan toynya 1 hari. Bapak Ibu sekalian, kenapa bor itu harus 85%? Saya pastikan
Kalau bor itu 85%, di rawat jalan kita itu terjadi pertumbuhan pelanggan baru, terjadi pertumbuhan pasien baru yang berkunjung ke poliklinik. Yang kedua apa Bapak Ibu sekalian? Kalau bor 85%, saya bisa pastikan bahwa laboratorium kita sibuk, farmasi kita sibuk, radiologi kita sibuk, karena 70% order lab, farmasi, radiologi itu berasal dari rawat inap. Dan mengapa juga 85% bornya? Ini juga mengindikasikan jumlah tindakan operasi kita akan meningkat Bapak Ibu sekalian. Selain itu, tolong pastikan bahwa pasien rujuk keluar kalau bisa 0%, obat yang ditebus keluar kalau bisa 0%, laboratorium merujuk keluar kalau bisa 0%, radiologi merujuk keluar kalau bisa 0%, operasi yang rujuk keluar kalau bisa 0%. Nah, lalu dari aspek SDM Bapak Ibu sekalian, pastikan bahwa dokter spesialis medis kita sebagai income generate itu mempunyai pasien di poliklinik rata-rata per tahunnya kurang lebih 3.000 sampai 4.800. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat kinerja rumah sakit kita masing-masing. Apakah sudah optimal seperti yang saya sampaikan atau belum? Jika memang dirasa belum, Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi website saya www.katapaknau.com untuk mendapatkan banyak inspirasi, solusi, ide perbaikan di proses layanannya. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi acuan bagi Bapak Ibu sekalian di dalam menilai apakah kinerja rumah sakitnya sudah optimal atau belum optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada sharing session berikutnya.